Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahmalasari, NIM 1905124822. Saya mahasiswi dari kelas Koperasi 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru, yang mana selaku dosen pengajar yaitu Bapak Mahmud Alfusari MP. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang organisasi asosiasi keprofesian guru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi profesi guru terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Undang-undang tersebut juga mengatur prinsip profesionalitas seorang pendidik. Salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah guru harus memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, organisasi profesi guru tidak hanya sekedar organisasi untuk berkumpul guru, melainkan juga organisasi amanat undang-undang. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Sedangkan guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Organisasi asosiasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan. Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan dan antara anggotanya. Dalam bidang pendidikan dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain yang pertama yaitu persatuan, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Australia Education Union, Singapura Teacher Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teachers Union. Yang kedua yaitu federasi, antara lain yaitu All Indian Federation of Teacher Organization. Yang kedua itu Bangladesh Teachers Federation dan sebagainya. Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaan juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti menurut yang pertama yaitu jenjang pendidikan di mana mereka bertugas dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan. Yang ketiga yaitu bidang studi atau keahlian. Yang keempat yaitu latar belakang etnis. Struktur organisasi dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat. Yang pertama yaitu lokal, yang kedua nasional, dan yang ketiga internasional. Dengan demikian, keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi dan pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang bersifat
federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja. Yang ketiga yaitu tujuan organisasi profesi guru. Dibentuknya organisasi ini tentu mengacu pada amanat undang-undang. Jika dijabarkan lebih spesifik, tujuan organisasi ini adalah yang pertama yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru. Yang kedua yaitu mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi guru. Adapun fungsi organisasi profesi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Yang kedua yaitu sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama. Yang ketiga yaitu media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Selanjutnya yaitu organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Organisasi profesi guru yang cukup terkenal di Indonesia adalah PGRI. Namun, siapa sangka jika banyak organisasi lain selain PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Siapa sih yang tidak kenal PGRI? Organisasi satu ini memang cukup populer di kalangan masyarakat. Hal ini karena PGRI merupakan organisasi guru pertama yang dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, PGRI masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda atau yang dikenal sebagai PGHB. Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak penyempurnaan sehingga berdirilah PGRI pada tanggal 25 November 1945. Yang mana Ketua Umum PGRI menjadi organisasi profesi guru terbesar di Indonesia yang anggotanya sudah lebih dari 2 juta orang. Adapun terkait program kerja, PGRI berupaya untuk selalu memfasilitasi pengembangan karir dan peningkatan kompetensi profesional pada anggotanya. Selanjutnya yaitu Ikatan Guru Indonesia atau IGI. IGI didirikan pada tanggal 26 November 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi bermoto Sharing and Growing Together ini memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu, IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Jika sebelumnya ada PGRI, maka ada pula PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dengan partai manapun atau tidak terlibat politik praktis. PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Seperti Bapak Ibu ketahui, undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen berlaku secara umum, baik untuk guru PNS maupun swasta. Namun, pada kenyataannya keduanya memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Oleh karena itu, terbentuklah PGSI sebagai wadah untuk menyetarakan kinerja dan kesejahteraan guru-guru swasta.
Yang selanjutnya yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. FSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pengasahan Timur pada 17 Januari 2002, tepatnya di Tugu Proklamasi. Tujuan utama dibentuknya FSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan tersebut bisa berkembang secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian akan terbentuk demokratisasi pendidikan yang harmonis. Selanjutnya yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Pergunu merupakan badan otonom NU yang menjadikan tempat bernaungnya guru, dosen, dan ustadz. Terbentuknya Pergunu diawali dengan Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1952. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah mengusulkan adanya organisasi guru di lingkup pendidikan NU. Sebagai organisasi guru di lingkup pendidikan NU, Perguru mengusung paradigma profesionalitas, independensi, tidak berafiliasi dengan politik manapun, dan sejalan dengan Kitab 1962 yang menunjuk NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Yang selanjutnya yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi. Pergumapi didirikan di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2018. Organisasi ini menaungi guru-guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang ingin menulis di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah mengumpulkan atau menghimpun guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulis. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pendidikan dan melatih menulis, praktek menulis, dan penerbitan anggota. Dan penerbitan karya anggota. Selanjutnya yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau PGM Indonesia. PGM Indonesia merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 2008. Tujuan didirikannya PGM Indonesia ini adalah menciptakan guru yang berkualitas sehingga suatu saat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Untuk meningkatkan kualitas guru, PGM Indonesia biasa menggelar seminar pendidikan dan pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan guru dengan organisasi profesi. Yang pertama yaitu guru menjadi anggota organisasi profesi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang ketiga yaitu guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang keempat yaitu guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesi. Yang kelima yaitu
Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. Yang keenam yaitu guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan organisasi profesi tanpa alasan yang tepat dipertanggungjawabkan. Baiklah, hanya sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan tentang materi saya, yaitu organisasi asosiasi keprofesian guru. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.